langsung mulai makeup ya. Sebelumnya, udah pada pakai pelembab belum? Belum, Kak. Yang belum pakai pelembab dulu. Pertama pakai pelembab kalau misalnya wajahnya, masih kotor, dibersihkan dulu pakai ya, kalau ada micellar water, pakai micellar water, pokoknya dibersihkan dulu baru pakai pelembab. Oke? Aku tunggu ya. Pakai ini nggak kelihatan ya? Udah. Udah. Kalau udah. Halo, udah? Kalau udah. Udah pakai foundation dulu. Udah pada punya foundation kan? Kalau nggak ada foundation bisa pakai BB cream atau concealer atau cushion, pokoknya sejenis foundation. Oke, kita pakai dulu. Pakai foundation dulu. Pakai jangan lupa sampai nggak belum. Pakai foundation dulu.
Sudah. Udah? Udah belum? Halo, udah kah? Sudah. Kalau udah, kita pakai contour cream. Ada yang punya contour cream nggak? Pokoknya setelah foundation kita pakai yang krim-krim dulu sebelum ditutup bedak. Jadi setelah pakai bedak kan nggak bisa itu pakai krim dulu. Mau tanya, ini bagian leher wajib nggak ya? Apa pas nanti aja? Jadi terus di tulang rahang. Di tulang rahang, dari tulang rahang ke arah pipi. Udah, kalau udah kita blend pakai kuas. Sudah. Kalau udah, terus kita bikin alis. Bikin alis, aku biasanya bingkai dulu pakai pensil alis. Baru setelah itu diisi pakai eyeliner karena makeup tari Bali itu kan kayak tebel gitu. Jadi alisnya itu pakai eyeliner. Ini aku share di ini ya, di grup. Buat contoh. Ayo kita bikin alis dulu.
Pakai eyeliner cair, ada yang punya nggak? Pakai eyeliner cair, ikutin garis yang kalian udah bingkai. Terus nih. Untuk ngerapiinnya bisa pakai sikat alis gini, diratain. Ini Uut ini ya, nge-lag ya? Kenapa, Vel? Kenapa, Vel? Ini tempatnya Uut nge-lag ya? Halo, kedengeran nggak teman-teman? Oh, oke. Kedengeran kok, Vel. Udah, peralisan udah belum? Ini bisa sambil dilihat di grup ya yang aku kirim. Buat detailnya, detail make up-nya. Jadi dibaurkan kalau udah diisi alisnya, terus pakai segini di kan tengah gitu. Jadi lebih bergradasi alisnya. Oke. Sudah? Sudah belum?
Kak Eki sama Romi. Ini Ya. Ami sama Sekar tanya di kolom chat. Iya, ini lagi mau aku balas. Kalau buat Oke. Ameli, tutor bingkai biar alisnya seimbang. Kalau gimana ya? Ini sih mesti terbiasa ini latihan bikin alis dulu gitu. Kalau aku sih itu tadi bingkai dulu pakai diisi. Nah, kalau buat dia boleh tuh pakai pomade. Bisa banget pakai pomade. Ini kenapa? Ini ketutupan tulisannya apa? Apa aku Nanti bacain kalau aja, Kak? aku beli yang pomade alis bisa nggak? Iya. Iya, gimana Felix? Oh, gimana Kak Eki udah bisa ini baca tulisannya apa belum? Belum, ini tutupan habis bisa nggak terus ketutupan. Oke. Ini habis bisa nggak ya, Kak? Atau tetap pakai eyeliner? Makasih, Kak. Oh, bisa pakai pomade juga bisa yang warnanya gelap tapi yang warna hitam gitu. Oke. Udah, peralisan udah. Udah Biung. Udah, kalau udah kita pakai bedak dulu yuk. Jadi bedaknya bedak tabur ya. Kenapa bedak tabur? Sekalian untuk nutupin kalau misal kita setelah bedakan pakai eyeshadow nih. Jadi biar eyeshadownya nggak jatuh-jatuh, nanti jadi bedak taburnya itu supaya gampang bersihin eyeshadow yang jatuh-jatuh ke bawah pipi gitu. Jadi kita pakai bedak tabur. Terutama di bawah mata agak tebal gitu. Supaya nanti pas eyeshadownya jatuh-jatuh gampang nyapunya. Kalian tahu teknik baking kan? Jadi di bawah mata agak tebal aja, nggak usah rapi-rapi dulu bedaknya karena nanti juga akan diratain kan pakai kuas. Jadi bedaknya agak tebal di bawah mata. Udah? Kalau udah, kita siapkan eyeshadow warna biru. Eyeshadow warna biru dulu. Pakai kuas kecil gini. Eyeshadow biru. Jadi letak eyeshadow birunya itu di kelopak mata. Benar-benar di kelopak mata yang sini. Bawah. Kelopak ini, jadi ini biru.
kemudian di tengahnya itu merah, baru di ujung alis ini warna kuning gitu. Jadi kita pakai biru dulu. Pakai warna biru. Kak, Rani itu ya, apa, eyeshadow-nya bentuk krim ya? Bentuk ini powder. Ini kalau aku Rivera. Jadi bentuknya satuan gini. Walah, kemarin tuh aku kan cari kan, terus kata mbaknya tuh Bentuknya kalau powder kok. satuannya itu malah krim, jadi bingung gitu loh. Kalau enggak coba ini merek Rivera. Nih, Rivera. Kelihatan nggak Rivera? Tuh. Murah kok, berapa ya? Ya di bawah 20 ribuan gitu harga satuannya. Udah, kalau udah di blend biar rapi. Nggak apa-apa celemotan karena kan juga akan di blend dengan kuas, nanti juga akan membaur. Langsung ya, setelah kanan langsung yang kiri aja. Sudah. Nggak apa-apa, Sekar ngeliatin dulu. Yang belum Tadi punya dilihatin yang belum punya eyeshadow nggak apa-apa. Blend ya atasnya. Dah, setelah biru udah belum? Sudah belum? Kalau sudah, birunya di sini, warna merahnya di tengah tapi di ujung mata sini. Nih. Jadi kayak gini. Jadi warna merahnya di atasnya biru, tapi di pojok mengarah ke atas. Kelihatan nggak? Kelihatan Kak, tapi di tempatku agak patah-patah buat videonya.
Iya, kayaknya karena hujan ya. Di sana hujan nggak rata nggak? Kayaknya karena hujan jadi jaringannya Kak. ini. Jaringannya agak jelek. Yang kiri pojok atas, pojok ke atas, di atasnya biru tapi di pojok. Sudah. Sudah belum adik-adik? Kita blend lagi supaya rapi. Pakai kuas yang beda ya, soalnya yang tadi udah kena warna biru kan. Nah, di blend gini supaya merahnya rapi. Kalau kurang tambahin. Kalau kurang merah, tambahin aja. Sudah. Udah belum adik-adik? Warna merahnya kayak gini, kurang lebih. Romi udah? Ami udah belum? Uut. Kelihatan enggak? Kayak gini, kelihatan enggak? Kalau udah belum merahnya? Kalau udah kita pakai yang warna kuning. Kuning atau emas gold gitu. Pokoknya yang warnanya kuning. Kuning keemasan. Jadi warna kuning keemasan ini kita pakai di ujung sini, deket alis. Jadi di atasnya biru, juga di sampingnya merah. Di sebelah sini ya. Nih.
Sudah. Terus kita blend lagi supaya rapi. Di blend semuanya. Ya, misalnya kalian lihat, Kak, birunya jadi ketutup, tambahin aja lagi di atasnya. Di warna itu. Sebenarnya tipsnya kalau kalian ngerasa kayak eyeshadow-nya warnanya nggak keluar gitu, itu jadi kalau kalian punya setting spray itu disemprot gitu, jadi biar dia agak basah kan, jadi yang keangkat warnanya agak banyak. Terus kita blend. Sudah sampai kayak gini kurang lebih. W sudah bium adik-adik. Udah, Kak. Oke. Kalau udah kita pakai eyeliner. Jadi eyelinernya itu bentuknya ditarik ke atas gini. Kita pakai eyeliner cair. Ini eyeliner atas dulu ya. Karena di bawah mata juga. Jadi eyelinernya agak tebel gitu ya eyelinernya. Biar matanya kelihatan gede. Satunya enggak.
Dah. Kalau eyeliner atasnya udah, terus tadi yang bawah mata kan kita baking pakai bedak tabur tuh, itu disapu dulu bawah matanya. Disapu. Disapu dulu. Sudah. Sudah belum Adik-adik eyeliner atasnya? Sudah? Sudah belum? Udah, kalau udah, kita pakai eyeliner bawah. Eyeliner bawah hati-hati ya. Hati-hati celemotan. Jadi pelan-pelan aja dulu, tipis-tipis. Pelan-pelan, tipis-tipis, deket garis mata. Disambungin ke ekor yang itu eyeliner atas. Udah? Adik-adik udah belum? Hati-hati ya, bleber. Nah, terus di ujung matanya dibuat lancip gitu. Dibuat lancip. Jadi disambungin antara yang eyeliner atas sama bawah.
Udah. Hati-hati masuk ke mata ya. Jadi kayak gini. Kurang lebih jadinya kayak gini. Matanya. Romi, mau tanya dong. Itu yang eyeshadow-nya Rani ada glitternya, Rom. Kok kayak ada glitternya sih? Yang emasnya ada glitternya. Oh, pantas. Kayak ada bling-blingnya gitu. Ini kata Ami, aku nggak bisa pakai eyeliner. Ya udah, nggak apa-apa. Ya memang sih butuh latihan. Ntar lama-lama juga bisa. Gak apa-apa nih, mumpung sebelum tampil bisa tuh seminggu latihan tiap hari bikin eyeliner. Oke? Kalau dari Kak Eki atau Romi ada ini nggak Kak, saran gitu buat yang teman-teman nih yang masih bingung apa pakai eyeliner atau bikin alis gitu. Ada saran-saran atau kiat-kiat khusus, tips-tips gitu? Apa ya? Iya itu sih. Dari terbiasa, maksudnya karena terbiasa terus ngelihat. Jadi kan kayak kita bisa lama-lama membandingkan, oh ini udah seni nih, bentuknya udah pas nih gitu. Aku juga dulu pas awal-awal makeup ya masih berantakan gitu kan, cuman lama-lama ya itu sih karena latihan gitu. Kata Felix gimana? Karena aku nggak berpengalaman di bagian makeup, jadi apa ya, setuju sama Kak Eki juga sih, latihan sih emang. Sudah kalau sudah eyelinernya kita pakai blush on. Kita pakai blush on sama pakai kontur yang bedak. Blush on bedak dan kontur bedak. Jadi kayak gini.
Ini kan karena makeup tari ya, jadi tuh blush on-nya yang tebel banget. Agak menor gitu pakai blush on-nya. Iya, biar ntar kalau misalkan seledet tuh biar matanya kelihatan gede, teman-teman. Bisa kan pakai blush on kalau susah, jadi pakai blush on kalian senyum. Nah, kan pipi bagian yang naik itu di blush on-in. Sampai merah banget. Oke. Sudah? Tugasan udah? Kalau buat kalian yang punya foundation yang warnanya lebih putih atau semacam ini aku merek Viva warna putih, eyeshadow warna putih gini, itu dipakai buat nge-highlight hidung, buat nge-highlight tengah hidung. Udah? Adik-adik, udah, kita pakai lipstick. Lipsticknya yang warna merah. Merah, terserah mau lip cream, mau lipstick. Tapi jangan lip tint ya. Lip tint nggak kelihatan. Jadi sudah. Terus yang punya bulu mata, kita pakai bulu mata.
Bisa kan pakai bulu mata? Dikasih lem dulu bulunya. Ditunggu dulu. Beberapa agak dah pakai bulu mata. Sudah. Nah, kalau udah pakai bulu mata, terus kita pakai bedak padat. Tadi kan bedak tabur. Terus biar rata, kita pakai bedak padat.
Sudah pakai bedak, terus kita bikin tanda di dahi. Kan ini kalau yang di aku kirim itu dia merah ya. Kalau kita biasanya bikinnya warna hitam, pakai eyeliner. Bentuknya kayak apa, Felix? Bentuknya kayak Kayak water drop. Apa sih? Air jatuh. kayak iya kayak tetesan air gitu. Eh, Jadi di nih kurang lebih kayak gini. Itu bentuknya. Jadi di tengah, di titik dulu, kayak di tengah dahi gitu. Udah, kalau udah kita bikin kayak segitiga. Kayak gini. Kayak gini gitu, kurang gede deh. Dah, bisa bikin kayak gini. Terus jadi dilipis. Pokoknya warna putih di pelipis ini 3, 1, 2, 3. Bentuk segitiga gitu. Tapi berhubung aku nggak ada warna putih, jadi aku pakai apa ya? pakai krim apa gitu, Kak? Bisa nggak? Gimana? Kalau misalkan kayak pakai krim apa yang warna putih gitu, kira-kira bisa nggak, Kak? Bisa. Atau kalau kalian punya itu tuh pensil eyeliner putih, bisa pakai itu juga. Jadi ya udah kayak gini aja. Udah deh jadi deh. Udah jadi. Kalau udah jadi, kita selfie. Kalau udah jadi dokumentasi dulu teman-teman Oke, biar lihat nggak tuh. apa sih istilahnya, nggak pudar makeupnya. Iya. Baru setelah ini Felix mau apa? Mau ini Kak jelasin yang buat vaksinnya. Mau memperlihatkan. Oke deh.
Kita foto bareng yuk. Oke, aku assassin ya. Ya. Aku kelihatan. Tempat Kak Eki agak putus-putus tadi. Oke, udah siap semua? Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ganti pose. Yuk, siap ya. Bentar, Kak Eki agak nge-lag ya? Iya. Udah. Gimana dong? Oke, pose dulu Kak, senyum dulu. Itu. Dah. Oke, udah ya, bentar ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Mau sekali lagi? Apa udah, teman-teman? Udah. Coba itu dong, aku mau lihat hasil kalian kan di sini nggak jelas gitu. Kalian selfie terus dikirim di grup ya. Aku juga Jadi nanti punya aku sendiri-sendiri. kirim. Iya. Udah. Yuk sekarang gantian Felix. Oke, bentar. Oh ya, Romi, jadi nyiapin yang rambutnya nggak, Rom? Bisa, Fel, bisa ternyata. Oke. Ini aku juga ntar pakai deh, coba. Oke. Bentar ya, guys, lagi ini benerin light, ring light. Tidak kelihatan ya? Sampai bawah dong. Ya, ini kelihatan paling nggak sampai dengkul ya. Oke. Nah, sebelum itu aku izin share screen dulu ya, teman-teman. Sambil teman-teman mungkin istirahat habis make up-an kan. Ini aku share screen dulu ya, buat contoh kostumnya itu kayak gimana sih kalau untuk tari Puspanjali. Udah kelihatan belum ya, teman-teman? Udah, Kak. Oke, nah ini buat kostumnya Puspanjali, tari Puspanjali itu sama kayak yang teman-teman lihat di video juga, itu dia ada apa namanya? Yang pertama yang paling kelihatan itu kan dari mahkotanya kan. Nah, dari mahkotanya itu sebenarnya kita nggak ada untuk mahkota yang kayak gini, tapi ntar kita pakai yang namanya kembang goyang. Bukan makanan ya, teman-teman. Bukan kembang goyang itu, tapi yang ini kayak gini. Itu ntar dipakai di sini. Nah, terus habis itu komponen yang lainnya itu teman-teman bisa lihat ada yang namanya, yang kayak kalung itu. Nah, itu kalau di tari Bali namanya badong. B-A-D-O-N-G. Nah, kita juga nggak ada badong itu, tapi kita ada kalung. Nah, ntar kayak gini dipakai kayak gitu. Nah, terus selain tadi kan dari atas ya, dari bagian mahkotanya, terus bagian kalung atau badongnya, terus juga ada selendang kuning. Nah, ini aku pinjem punya Romi, pinjem ya Rom. Aku punya Romi. Nah, ini ntar juga bisa dipakai di sini gitu ya, diselempangin gitu.
Terus selain itu, ini yang utama ya teman-teman, yang bagian badan, itu ada 2. Jadi ini yang bagian dari dada ke pinggang, ini apa ya istilahnya tuh, ikat pinggang tari Bali sih kalau kita nyebutnya. Jadi ntar dia tuh kayak panjang gitu kan, nah ntar dililit gitu teman-teman. Ntar aku tunjukin cara pakainya. Terus buat bagian bawahnya, dari pinggang ke bawah, ntar kita pakai kain. Ini namanya kain Prada. Prada itu artinya emas. Jadi kain emas. Kayak gini teman-teman. Nah ini motifnya juga dia beragam sih untuk kain Prada ini sendiri. Ada yang kayak gini, terus ini ada juga aku yang warna lain. Ini warna kuning. Motifnya juga beda. Kinclong banget ya. Shining, shimmering, splendid. Terus ada juga yang warna merah satu lagi, tapi agak beda juga untuk polanya. Ini dia agak beda. Bagian mana ya? Nih, dia meskipun sama yang ini agak mirip kan, tapi bagian tengahnya itu agak beda. Kelihatan nggak ya? Pokoknya bagian tengahnya itu polanya agak beda, teman-teman. Nah, oke. Sekarang yang pertama aku mau pakai dari bawah dulu ya. Dari kain Pradanya dulu. Terus nanti pakai yang bagian ikat pinggangnya. Baru ke, oh ya kalung juga. Habis itu baru ke bagian kepala. Pakai yang rambutnya sama kembang goyangnya. Nah, buat rambutnya itu, ini panjang ya teman-teman. Nggak tahu, 1 meter apa ya panjangnya. Jadi kayak gini, nanti dipakai. Gitu. Oke, aku mulai dulu ya dari kain Pradanya. Nah, buat pakai kain Prada ini, sebenarnya tuh biar kenceng gitu ya, itu pakai korset. Tapi aku karena nggak punya, jadi aku nggak pakai, tapi bisa diakalin pakai peniti dulu. Biar cukup kenceng gitu. Oh iya, dan kalau misalkan pas pentas nari, nanti teman-teman pakai celana pendek aja buat dobelannya gitu. Terus baru pakai ini, apa namanya, kain Pradanya. Jadi pakai celana pendek sedengkul, baru pakai yang ini, pakai kain Prada. Nah ini sebenarnya bebas sih, mau atas bawahnya yang mana tuh bebas, tapi aku pilih yang bawahnya kelihatan paling bagus ya, masih paling utuh emasnya. Jadi yang ini. Jangan sampai bawah ya. Nah pakainya tuh karena di tari Puspanjali kan ada gerakan yang bawa kain di sebelah kiri kan. Nah jadi nanti ininya itu dari sebelah kanan dulu. Nah ini tangan kanan aku ya teman-teman. Jadi ini sebelah kanan dulu di pakainya. Nah ntar kita nyisain di sebelah kiri biar dia bisa diangkat dari bawah kayak gini. Ngangkatnya nggak usah tinggi-tinggi tapi ya. Oke, ini aku pakai dulu ya teman-teman di peniti. Kalau teman-teman punya korset, mending pakai korset aja jadi lebih kencang. Oh ya bentar, ini masih share screen ya, aku close dulu. Nah, oke. Sekarang buat Romi, tolong ya Rom, ntar kalau mau SSS-in. Nah, ini aku pakai dulu teman-teman.
Oke. Nah, kira-kira kayak gini ya. Ntar kalau misalkan teman-teman pakai korset, itu bakal tutup kan, jadi pakainya di sini. Nah, habis itu kita pakai ikat pinggangnya. Nah, kemarin aku udah coba pakai ya. Kalau misalkan satu doang, itu buat aku kurang cukup. Jadi nanti rencananya pakai 2. Oke. Ini pakainya itu kalau aku dari bawah temen, jadi dari bawah dililit terus sampai ke atas. Kalau misalkan teman-teman pakai korset, jadi otomatis harus pakainya itu dari bagian paling bawah korset ya, jadi harus nutupin korsetnya. Kira-kira segini lah ya. Nah, ini juga sama di peniti, tapi kelihatan nggak ya kalau gini? Nah, tapi pakainya itu dia menitiknya itu harus dari bagian sini, dari dalam. Jadi jangan dari luar, ntar kelihatannya jelek. Jadi dari dalam kayak gini nggak kelihatan ya? Ya gitu lah, pokoknya dari dalam. Nah, terus mulai dililit. Ini kalau pakai sendiri agak susah ya teman-teman, tapi kalau misalkan dibantuin satu orang aja gitu udah oke banget. Nah, ini dia pakainya tuh harus kenceng gitu, karena kalau nggak ntar jadi apa ya, kelihatan kayak agak longgar-longgar gitu loh. Jadinya malah nggak bagus nanti. Jadi ini harus kenceng makanya. Nah, terus mungkin teman-teman bingung kan kayak ini apa? Kan ini dia segini nih ukurannya. Nah, untuk bagian yang atasnya itu nutupin apakah setengahnya, apa sepertiganya, apa gimana gitu kan. Nah, itu disesuaikan teman-teman kalau misalkan apa buat sepertiga aja itu udah oke, ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan jadinya kok agak kebuka-buka gitu ya, itu pakainya setengah aja, ditutupin setengahnya. Nah, terus teman-teman juga harus hati-hatinya tuh di bagian oh ya sekarang nggak apa-apa kalau mau izin lift dulu. Nah, terus apa? Jangan sampai dia ngelinting kayak gini ya teman-teman, atau ke belakang gitu jangan. Jadi harus kalau bisa tetap apa namanya kebuka bagus gini. Yang bagian saya itu pas di lekukan-lekukan tubuh teman-teman, jadi harus ekstra hati-hati. Kalau misalkan ntar kok susah banget gitu ya, pas di bagian lekukan tubuh, nah itu pas di bagian yang agak kebuka, itu ntar teman-teman coba kasih peniti dulu, jadi biar dia tetap keikat, tapi penitinya itu juga pas meniti itu juga harus kenceng ya ininya.
Nah, kira-kira segini. Satu aja lumayan cukup sih sampai sini. Nggak apa-apa. Nah, terus ini bagian akhirnya dipeniti lagi ke bagian bawahnya. Penitinya juga kalau bisa dari dalam, karena kalau dari luar nanti kelihatannya jelek. Bentar, ini kekecilan penitnya agak susah. Nah, oke, ini agak kendor dikit tapi nggak apa-apa ya. Ntar saya pakai sendiri kalau misalkan dibantuin gitu masih mending. Nah, ini final look-nya ya buat kostum bagian badannya. Aduh, sumuk banget guys. Brah. Oke, kayak gini kira-kira. Ya, jadi ini buat ikat pinggangnya sampai dada gitu. Terus ntar ada kain peradanya juga di bagian bawah. Ini tapi agak kurang rapi tadi kan perada, tapi nggak apa, ditekuk aja ke dalam dulu. Nah, udah lumayan lah. Ntar bisa diambil gini. Terus ini kelihatan sampai bawah nggak ya? Gini kan. Nah, ini jadi kan kalau misalkan jalan kayak gitu. Ya, ini agak ngebuka nggak boleh. Kayak gini. Nah, terus habis kita pakai yang bagian badannya, oke, terus kita pakai kalungnya. Nah, ini juga karena makanya sendiri jadi agak susah ya teman-teman. Tapi kalau dibantuin pakai itu lumayan gampang. Bukan lumayan sih, emang gampang. Oke. Ini aku coba pakai dulu ya. Bentar, aku sambil lihat cermin soalnya. Oke, jadi kira-kira kayak kira-kira kayak gini. Ya, kayak gitu. Terus buat selendangnya ntar terakhir aja, karena tinggal disampirin apa sih? Digituin doang lah. Nah, ini rambutku agak copot-copot. Jadi aku mau pakai yang rambutnya dulu yang panjang itu. Apa namanya? Clip on ya? Clip on, clip. Clip on ya, Rom ya? Clip. Oke, nah ini Romi juga mau nunjukin sekalian buat rambutnya. Iya, Kakak Romi. Nah, ini kalau misalkan
buat teman-teman kan rambutnya panjang gitu kan. Nah, itu mungkin Romi bisa nerangin buat teman-teman, kalau aku soalnya kan rambutnya pendek. Jadi sebisanya buat masanginya. Kalau aku, ini rambutnya kan karena panjang. Kalau misalnya panjang banget, itu di apa namanya? Dicepol di kuncir yang digulung gitu loh, yang kayak gini. Kayak gini kuncirnya. Tapi karena rambutku tanggung, jadinya aku ini doang. Aku gelung. Gelung. Aduh, sumpah sakit guys. Tusuk ini kepala jadi. Wow. Kan udah digelung rambutnya. Terus ini ada ininya tadi. Taruh di belakang. Itu kelihatan nggak sih? Kelihatan Bang. Iya, jadi melorot deh kostumnya. Kurang tentu. Gini tuh. Terus tinggal kasih jepit yang kayak gini. Sudah tuh. Ntar kalau misalkan pas pentas, mungkin ada bagian kayak rambut yang sini, itu yang agak berantakan. Nah, teman-teman bisa bantu pakai hairspray juga, biar lebih rapi gitu. Bagian apa atas ini loh.
Rambut Dewi jadi panjang. My God. Serius nih. Mesti Gimana Romi? Udah? Romi? udah. Oke, ya. Nah, terus sekarang lanjut pakai aksesoris di kepalanya. Namanya kembang goyang. Atau ada juga yang bilang, apa sih, mentul, kalau nggak salah. Kayak gini. Nah, itu nanti, karena ini ada 3 ya. Satu orang sudah 3 gini. Kalau mau beli lagi, ntar bisa ini sih, bisa dianggarkan ya, karena uang kasnya juga masih. Kalau di Semarang dulu kita beli di Chandra ya, namanya ya? Iya, Chandra. Di Chandra. Itu harganya 9.000 apa 10.000 gitu kalau nggak salah. Nah, oke. Nah, terus pakainya gimana? Yang pasti ini kayak dirapihin dulu ya, biar kelihatannya cukup mekar gitu kan. Terus, nah terus pakainya itu tinggal tancep-tancepin teman-teman. Di ini, apa, cepolan teman-teman tuh loh. Di kutiran bagian belakang, itu tinggal ditancep-tancepin aja. Ini. Terus lagi. Sakit perut. Tapi nggak kelihatan ya jadi. Nggak rapi gitu. Nggak kelihatan di aku. Ya kira-kira begitulah teman-teman. Nah kalau di Romi karena rambutnya panjang kan, jadi dicepolnya di atas kan, agak ke atas gitu kan, jadinya bisa bisa apa kelihatan gitu. Kalau aku karena rambutku pendek, jadi ya agak di bawah gitu kan buat muncirnya. Jadi ininya tenggelam jadinya. Kalau di atasin jadi miring loh. Nah jadinya kayak Romi kayak gitu. Kalau misalkan pas. Oke, Romi udah aman ya buat kembang goyangnya? Aman, aman. Oke, nah terus ini step terakhir itu pakai selendangnya. Tinggal di apa namanya? Tampirin di ya gitu, tinggal dipakai kayak gini di bagian kiri. Kayak gini. Nah, kalau sekarang mungkin karena nggak nari ya, jadi nggak dipeniti nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan pas pentas itu dipeniti di bagian ini ya teman-teman, sama ikat pinggangnya ini di depan sama di belakang biar kencang. Karena kan kok nari kan gerak terus, jadinya biar nggak jatuh. Nah, jadinya kayak gini. Tapi agak nggak rapih ya ininya ya, mohon maaf teman-teman. Karena cuma pakai sendiri, jadi nggak bisa benar-benar ngerapihin gitu. Kalau misalkan dibantuin sama satu orang aja itu udah bisa buat pakainya. Jadi rapi gitu. Enggak. Nah, karena ini udah udah pakai kostumnya juga, udah kelar ya. Jadi buat kelas makeup sama kostum tari Bali buat hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya-tanya gitu, mungkin masih bingung tentang makeup tari Bali, atau mungkin kostum-kostumnya, atau mungkin mau menyampaikan sesuatu yang lain gitu, mungkin ada nggak dari teman-teman? Nggak ada sama sekali nih. Ada, makasih Kakak Felix. Oh, ada di chat ya?
Oke, terus mungkin kalau dari Kak Eki atau Romi, atau mungkin yang lain juga, ada yang mau disampaikan? Nah, itu Kak Eki udah kirim di grup ya, Kak Eki ya? Dari Romi gimana, Rom? Ada yang mau disampaikan lagi nggak, Rom? Nggak ada, Vel. Oke, kalau gitu aku tanya deh ke teman-teman. Dari kelas makeup sama kostum hari ini, apa aja yang udah didapat gitu? Mungkin aku dapat inspirasi buat apa bikin alis yang bagus, apa gimana gitu. Misalkan dari siapa ya? Coba. Iya, Kak. Apa aja yang udah dipelajari dari kelas makeup sama kostum hari ini? Tadi belajar eyeshadow-nya, Kak. Sama alisnya juga Gimana? pertama kali. Pakai alis, Baru pakai pertama eyeliner. kali pakai alis? Maksudnya pakai eyeliner di alis tuh baru pertama kali, Kak. Oh, kayak dapat ilmu baru ya berarti ya, bisa bikin alis pakai eyeliner. Iya, ya. Lucu ya? Oke, makasih Uut. Terus dari ini Dwi. Iya, Kak. Oke, Uut. Kalau dari Dwi gimana, Dwi? Dwi tadi internetnya ini ya bermasalah ya? Apa gimana? Iya Kak, jaringannya putus-putus. Oke, tapi waktu kelas makeup sama kostum tadi gimana? Maksudnya parah banget gitu atau tetap bisa ngikutin? Nggak terlalu sih Kak, paling kayak putus-putus habis itu nggak lagi, tapi nanti putus-putus lagi. Oke, berarti ini ya paling nggak bisa ngikutin dikit-dikit ya tetepannya. Iya Kak. Oke, terus ini juga aku record ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nonton itu bisa juga gitu. Karena kan ada juga yang internetnya agak bermasalah atau mungkin ada gangguan-gangguan yang lain juga. Nah, terus kalau dari Dwi sendiri ada ilmu baru yang didapat setelah kelas makeup sama kostum ini? Halo, Dwi. Internetnya ini lagi gitu. Iya, kayaknya internetnya bermasalah lagi ya teman-teman. Oke. Terus oke, selanjutnya Ami gimana Ami? Ada yang dipelajarin nggak Ami? Suatu hal baru dari kelas makeup sama kostum ini? Ada Kak, sama kayak Uut sih, teknik eyeshadow, lalu alis yang pakai eyeliner, terus sama yang gambar kayak tetesan air di dahi. Itu sih Kak, sama kostumnya baru pertama kali lihat, soalnya dari kecil kan biasanya kalau di TK apa di SD kan kayak ada event Kartinian gitu. Nah dari kecil tuh aku selalu pengen buat pakai baju Bali, cuman karena aku bukan orang Bali, jadi tuh nggak pernah tahu gimana gitu loh Kak cara pakai ngelilit-ngilitnya gitu. Nah terus baru bisa lihat kayak gini, seneng Kak. Oke. Nah, tapi ini ya teman-teman, buat kostum yang hari ini itu oke, nah buat kostum yang hari ini itu khusus buat tari Puspanjali. Kalau untuk tari yang lainnya itu agak ada perbedaannya dikit-dikit teman-teman. Tapi biasanya untuk setiap kostum di tari Bali itu ada komponen yang sama, yaitu
apa namanya, kain Prada. Nah, meskipun mungkin warnanya beda-beda atau motifnya beda-beda, tapi tetap pasti ada kain Pradanya. Terus si ikat pinggangnya ini yang dililit tadi itu juga pasti ada. Nah, mungkin kalau bedanya itu lebih ke bagian mahkotanya atau kalau Puspanjali kan ada selendang kayak gini. Nah, ada juga tarian yang nggak pakai selendang kayak gini. Terus ada juga yang pakai apa namanya, namanya gelang kana. Jadi gelang yang di lengan gitu ya. Itu juga ada. Terus ada yang pakai rambut palsu kayak gini, kayak gini, clip on kayak gini. Ada juga yang enggak. Terus kalau buat yang tarian cowok itu biasanya pakai kaos warna hitam biasanya. Terus kalau untuk tari cowok juga, tari putra itu bagian ininya tuh pakai udeng. Udeng itu, teman-teman tahu udeng nggak ya? Udeng itu kayak itu loh. Apa namanya? Apa ya istilahnya, kayak Tahu, Kak. ya pokoknya dipakai gitu. Ikat Oh, kepala. tahu. Nah, pokoknya dipakai di kepala gitu lah. Nah, kalau cowok pakai itu. Terus apa lagi yang beda? Kalau soal ini bagian kalung itu kan tadi aku udah bilang kan namanya badong. Nah, badong sendiri itu juga ada banyak banget macamnya teman-teman. Ada yang kayak setengah lingkaran gitu, terus warna hitam, merah, putih gitu. Ada juga yang dia warna emas, jadi dari logam gitu. Terus ada yang kayak yang aku share screen tadi kan dia dari logam juga kan, warna emas gitu, tapi cuma satu doang gitu. Nah, ada juga yang satu gini, terus dia ada kayak tali ke bawahnya gitu, jadi agak panjang, terus ada kayak lempengannya lagi gitu. Jadi beda-beda untuk untuk badongnya juga. Nah, terus misalkan kalau untuk tari legong atau sondong yang aku udah pernah, aku sering share juga ya, share screen waktu sebelum mulai latihan. Nah, itu mereka kan pakai kaos yang panjang gitu kan. Nah, itu juga ciri khas dari tari itu gitu. Jadi tiap tarian itu punya aksesorisnya masing-masing, kostumnya masing-masing. Bahkan dari segi make up pun juga menyesuaikan ya. Misalkan kalau tari cowok mungkin lebih dibikin tegas gitu. Kalau misalkan yang tari cewek ya kayak yang tadi kita pelajarin kayak gitu. Terus juga warna eyeshadow-nya kadang ada yang pakai ungu, ada yang pakai biru kayak gitu. Oke, sekian buat hari ini. Makasih buat teman-teman semua yang udah join buat hari ini. Oke, semoga juga Kak Feli. Makasih juga Kak Eki, Romi juga ya yang sudah membantu berjalannya acara dengan baik. Aku juga tadi pas awal-awal tuh Teamsku di HP sama di laptop error semua, nggak tahu kenapa. Tapi untungnya bisa. Oke. Nah, terus apa ya guys? Oke. Nah, terus Ya terus jangan lupa di-share selfie-nya. Iya, bener kata Kak Eki, jangan lupa di-share selfie-nya ke grup ya Kak Eki ya. Iya, Kak. Nih, oke. Habis ini ya nanti aku kirim juga kok punya aku. Oke, nah terus buat hari ini kan hari Senin ya. Hari Rabu itu kita ada latihan ya teman-teman jam berapa? Jam 7 ya, 7 malam. Teman-teman bisa semua buat latihan jam segitu? Bisa, Kak. Oke, bisa ya. Dwi bisa nggak, Dwi? Oke, bisa. Oke. Berarti latihan hari Rabu jam 7 malam. Jangan lupa tugas videonya itu dari yang terakhir kan kita angkat kain terus tambah dikit pokoknya sampai yang jalan di tempat yang gini, ada yang duduk, ada yang berdiri. Nah, pokoknya sampai yang itu teman-teman. Sampai menit berapa ya kemarin ya? 2 menitan kok, 2 menit 34 detik ke berapa gitu. Ya pokoknya sampai itu. Nah, jangan lupa buat di-upload videonya. Dan makasih sudah join. Bye-bye.
Makasih Kak. Makasih Kak Iya. Felix. Ya, makasih Kak Eki. Romi. Dadah. Jangan lupa dibersihin Dadah. make up-nya. Jangan lupa dibersihin make Makasih up-nya, jangan ya. langsung tidur ya.